Baik, kita lihat hadis berikutnya. Nah, ya mungkin ini beda generasi awal dengan generasi sekarang. Hadis dari Anas radhiyallahu an, ini menarik ini. Beliau mengatakan qal innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Rawahu al-Bukhari. Wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau Anas bin Malik ini merupakan sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang generasi yang panjang umurnya, yang termasuk orang yang terakhir meninggal di kalangan sahabat Nabi. Panjang umur. Maka berbagai perubahan beliau lihat, perbedaan zaman Nabi setelah zaman Nabi, beliau bisa cerita banyak. Di antaranya yang disampaikan di hadis ini. Anas radhiyallahu anhu, setelah Nabi meninggal, beliau masih hidup sampai 90 tahun. Setelah Nabi meninggal, masih Allah berikan umur panjang sampai berapa lama? 90 tahun. Bayangkan bagaimana keadaan beliau bisa lihat perubahan semangat satu generasi di masa sahabat dengan setelah sahabat. Beliau bisa lihat 90 tahun beliau masih Allah berikan umur panjang setelah Nabi tiada. Anas bin Malik. Yang kecilnya beliau membantu Nabi kan, jadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatagayyarat al-umur fi ahdihi radhiyallahu anhu. Waqtalafat ahwal, perbedaan manusia keadaannya sudah berubah. Apa yang terjadi? Wasaru yatahawanuna fi ba'd al-umur al-'azimah fi ahdi as-sahabah radhiyallahu anhum. Mereka generasi yang dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu ketika itu sudah orang menganggap perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang begitu penting di masa sahabat itu. Setelahnya sepertinya banyak hal-hal yang dulu dianggap begitu hebat, begitu sangat penting, begitu sangat mulia dalam agama, mereka setelahnya ada yang menganggap itu perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang sederhana. Maka dikatakan makna adaqqu adalah ahqar wa ahwan fi a'yunukum min asy-sya'r. Lebih rendah, lebih remeh, lebih ringan di mata kalian dibandingkannya rambut. In kunna lana'udduha. Dulu amal-amal itu yang kalian anggap di zaman sekarang itu remeh, di zaman kami itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kami anggap itu bagian daripada perkara-perkara yang membinasakan. Ya. Artinya apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, mengomentari generasi yang beliau lihat waktu itu. Kan generasi tanya, wadahnya kegagalan. Orang meremehkan perkara-perkara dosa di antaranya. Ya. Alah, matabuh dahsyat. Satu pun biasa. Ya. Kemudian orang sudah mulai berkurang rasa malunya, berarti kualitas imannya juga berkurang, karena malu dan iman itu beriringan. Yaitu menunjukkan bagaimana sempurnanya muraqabahnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka demikian. Dan mereka selalu menjauhi sifat meremehkan perkara dosa, walaupun itu dosa-dosa kecil. Tapi coba lihat hari ini, dah buat dosa, tanya, dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil nggak apa-apa, istighfar langsung diampun dosa. Remeh. Salah apa? Sunat? Sunat nggak apa-apa. Gampang sekali. Maka dikatakan di sini seperti contohnya, para ulama memberikan contoh salatul jamaah.
salat berjamaah. Faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum la yatakhallafu ahadun anha illa munafiqun aw maridun ma'dur. Dulu di zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak ada yang tidak hadir berjamaah seorang pun di kalangan mereka kecuali orang munafik atau orang yang sakit. Ya, ini orang yang diberikan udzur. Kalau enggak munafik berarti orang yang sakit, udzur. Nah, dulu begitu. Sehingga apa ungkapan para sahabat dahulu? Dulu kami mengenal munafik itu di antaranya pada hadirnya berjamaah pada subuh dan Isya misalnya. Karena itu paling berat bagi mereka. ولكن الناس تهاونوا بها ولم يكونوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Akan tapi orang hari ini, setelahnya, orang-orang hari ini yang kita bicarakan, itu menganggap perkara yang remeh. Mereka meringan-ringankan perkara ini. Artinya menganggap hal bukan, enggak penting-penting kali. Mereka menjadi perkara salat berjamaah perkara yang mereka abaikan. Ini tidak terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari ringankan. Padahal semua ulama mazhab 4 tidak meringan-ringankan salat berjamaah. Walaupun di kalangan mereka ada yang mengatakan fardhu ain. Mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang mendapat fardu ain. Walaupun pendapat yang terpilih mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Masih bahasanya fardu kifayah. Okeylah kita bahasakan fardu kifayah ketika ada sekelompok orang yang melakukan di kampung tersebut maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi apa sebaliknya? Jika semua orang meninggalkannya, apa yang terjadi? Bukankah itu dosa semuanya? Sekarang pertanyaannya, coba cek di kampung-kampung itu betapa banyak madrasah yang kosong. Pertanyaan mana fardu kifayahnya? Oke, nanti kemudian ada yang mengatakan di kalangan para sunnah muakkadah, apapun mustalahat yang mereka sampaikan, istilah. Tapi mereka para ulama rahimahumullah taala yang wajib kita hormati dan kita doakan mereka atas kebaikan mereka. Bahwasanya mereka bukanlah orang yang meringan-ringankan salat berjamaah. Apakah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau adalah orang yang mengabaikan salat berjamaah? Ada enggak tercatat dalam sejarahnya beliau enggak hadir salat berjamaah? Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu rahimahullah taala, mereka bukan orang yang meringan-ringankan perkara salat berjamaah. Artinya terlepas apapun bahasa sunnah muakkadah paling ringan kan begitu. Atau fardu kifayah. Atau ada yang mengatakan fardu ain walaupun bukan syarat sah salat. Ada yang mengatakan syarat sah berjamaah dan sebagainya. Jadi panjang pembahasannya. Tapi mereka bukanlah orang yang meringan-ringankan salat berjamaah. Apalagi meringan-ringankan salat. Bal innan nasa fi ahdina saru yatahawanuna bis salat. Bahkan orang hari ini bukan hanya perkara salat jamaah yang mereka abaikan, yang mereka anggap itu perkara kecil, perkara remeh. Ya. Salat pun mereka abaikan. Bukankah demikian? Zaman hari ini salat pun diabaikan. Bukan hanya berjamaah. Coba lihat bagaimana menurunnya generasi. Maka saya bilang dari awal, pendidikan andaikan yang diperhatikan adalah mendekatkan generasi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin pendidikan itu akan bagus walaupun daring sekarang. Bila enggak usah sekolah. Tapi di rumah orang tua bagaimana memperhatikan anak itu dekat dengan Allah. Ya. Di rumah aja, tapi jangan lupa dengan Allah harus dekat. Andaikan anak kita enggak bisa sekolah dengan hari ini kondisi. Tapi bagaimana jangan sampai di rumah jauh juga dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada majelis ilmu dan seterusnya.
Hadirin berbahagia. Coba lihat, perhatikan generasi hari ini. Yatahawanun bis shalah. Mereka orang yang meringankan perkara salat. Bukan hanya salat berjamaah, salat. Fala yusallun. Mereka tidak salat sama sekali. Ada. Kira-kira tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita semua jemaah sekalian. Saya selalu mengatakan dan sering saya sampaikan di mana-mana pengajian. Kita tujuan ini dapat satu ilmu, dapat satu pesan agama. Kita harus punya niat untuk saya mengamalkan saya diri sendiri, kemudian untuk saya sampaikan orang lain. Kalau tujuannya agama hanya untuk kita dengar kita saja, enggak kita sampaikan kepada yang lain, maka pesan agama enggak akan sampai. Maka umat pun enggak akan bertambah datang ke masjid. Ya, mesti bagi-bagi tugas. Walaupun minimal tetangga kita, keluarga kita. Ya, kita aja. La yusallun. Ataupun ada generasi yusallun. Mereka salat, tapi masih banyak meninggalkan salat. Berapa model? Ada yang salat, tapi tidak berjemaah. Yang kedua, tidak salat sama sekali. Yang ketiga, baru saya sampaikan, mereka ada kalanya salat, ada kalanya tidak salat. Kondisional. Enggak salat. Atau mereka juga salat. A'adhanallahu wa iyyakum min dzalik. Yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka menunda-nunda salat daripada waktunya. Berapa generasi, berapa model? Yang kita anggap ini perkara ringan. Dulu di zaman sahabat itu enggak. Itu dianggap perkara besar, perkara mulia itu. Enggak boleh diremehkan. Coba lihat generasi kita berapa model tadi. Ada yang salat tapi diringan-ringankan. Asar menjelang maghrib sana. Maghrib menjelang isya. Yang pegah tu ilul dun temayang kepada tuan taboh it temayang dekat. Tiga tu temayang untuk sekian waktu puhan temayang ke waktu. Tidak. Ini perkara hari ini kita anggap biasa kan? Biasa. Buktinya di mana-mana orang enggak mempersoalkan. Bahkan kita mudah memaklumi. Beliau tu ada salat walaupun memang kadang-kadang tiga gehana, tapi luar biasa anak temayang tiga gehana, nalung. Jadi hal biasa. Beda komentar lu sahabat Nabi. Enggak jamaah aja menjadi masalah, ya kan? Tapi kita hari ini ada salat. Ada saya lihat kemarin saya jumpa hari raya. Selain hari raya enggak jumpa. Rumah di samping kita. Dan kita merasa enggak tanggung jawab pun. Ini sampai masalah. Kita merasa enggak tanggung jawab. Jemaah saya muliakan. Maka dikatakan kullu hadhihi a'malun yasiratun 'inda ba'dhin nas. Semua model yang tadi kita sampaikan dianggap perkara yang ringan, perkara yang gampang, anak tak masalah ya, pada sebahagian orang hari ini. Itu satu contoh. Apa contoh yang lain? Wa kadzalika aidan al-ghish. Al-ghish. Ghish ini nipu. Menipu, curang. Ghish. Contoh curang di kalangan para pelajar. Pelajar misalnya nyontek punya kawannya. Ghish ini namanya ghish. Kemudian padahal Nabi mengatakan man ghasya falaysa minni. Orang yang suka menipu ini, orang menipu ini enggak masuk bagian daripada kami. Perhatikan hari ini menipu itu perkara yang begitu ringan di kalangan banyak orang. Terutama dalam jual beli. Bahkan saya mengatakan kalau enggak pintar nipu enggak usah bisnis. Enggak usah jujur kali dalam bisnis. Macam cara. Bal inna ba'dahum wal'iyadu billah ya'uddu al-ghishya min asy-syatarati fil ba'i wasyara' wal 'uqud. Nipu ini, karena nipu ini ada unsur khianat dia. Kalau kita buka pembahasannya,
Ghish ini dia nipu, tapi ada unsur khianat, mengkhianati saudaranya dalam masalah jual beli. Nipu ini memang kadang kalau jumpanya lahiriahnya bagus, prakteknya itu makan kawan, ghish, ghish. Bahkan orang hari ini dianggap itu bagian dari pinter, hebat, carong. Nya baru carong mekat. Nya baru carong bisnis, bisa nipu. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الإنسان الذي يغش الناس. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlepas diri daripada orang-orang yang menipu. Daripada orang-orang yang menipu. Tapi orang hari itu menganggap itulah satu model kalau ingin cepat dapat untung dan sebagainya. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Contoh lain lagi apa? Al-kadhib. Dusta. Bohong. Ini perkara yang sangat luar biasa di zaman Nabi SAW, zaman sahabat. Ini perkara yang dianggap hari ini perkara yang ringan. Ya. Bahkan kita hari ini hidup di zaman, di era kebohongan. Ya kan? Era kebohongan. Orang yang jujur dianggap dusta, orang yang dusta dianggap jujur. Kita hari ini hidup di zaman yang berat, teman sekalian. Susah sekali untuk melihat sebuah kejujuran. Susah sekali. Bahkan jujur hari ini sangat beresiko. Sangat berisiko. Ya. Bukan mudah hari ini jujur. Maka fatajiduhu yakdzibu wa la yubali bil kadzib. Engkau mendapatkan orang-orang di hari ini mereka berdusta dan tidak peduli dengan berbagai kedustaan yang mereka lakukan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang senantiasa berdusta nanti akan dicatat di sisi Allah dia seorang pendusta. Ini sudah berat. Kalau orang dah dicatat di sisi Allah pendusta, ini kaparah. Ya. Padahal jujur itu mengantarkan orang kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Bohong mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Hadisnya demikian. Tapi coba lihat, hari ini jujur itu berat sekali. Seakan-akan kejujuran itu satu perkara dosa besar. Beda begah-begah. Zaman jino, ada yang boleh bilang zaman sekarang tak usah jujur kali pun. Ditambah lagi kan, bisikan-bisikan. Zaman sekarang tak usah jujur kali. Jujur tak, pengut dilegop. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kajian ilmu hadis menarik. Kita paham kenapa Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau berjumpa dengan banyak orang ahlul masjid dulu. Tapi enggak diambil hadisnya. Ada faktor-faktornya. Ada penyebab-penyebabnya. Ya. Kesalehan itu enggak hanya diukur dari seseorang itu hadir ke masjid. Enggak bisa, cukup di zaman itu. Kalau dalam ilmu hadis itu ketat sekali. Kita dengar bagaimana ada perawi hadis ingin mengambil sebuah hadis. Salah siapa, Imam Bukhari, yang beliau dengar ada hadis dari orang tersebut, melakukan perjalanan jauh sampai di sana orang ini dianggap mengelabui binatang. Ibaratnya tahu mana ayam mendekat, kita enggak kasih apa-apa, ayamnya kita tangkap, dia enggak kasih apa-apa. Padahal panggilan tadi kesan pada binatang apa? Dikasih makanan. Itu menipu binatang, enggak boleh, enggak diambil hadisnya apa. Hari ini mudah.
Allah. Bahkan ada kalanya orang hari ini berbohong dalam perkara-perkara yang sangat penting dan sangat berbahaya bagi manusia. Seperti dia mendakwakan sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian dibawa perkara tersebut di pengadilan. Dan dia bersumpah di depan pengadilan agar yang bukan miliknya menjadi miliknya. Bukankah hari ini fenomena yang banyak terjadi? Tingkat begitu, luar biasa perbedaan. Bukan barang dia, bukan milik dia, harta bukan punya dia. Tapi sebisa mungkin karena orang yang ingin dibohongi itu, ingin diambil hartanya, dianggap enggak punya power, enggak punya kekuatan, enggak punya harta. Mau gugat, kita bawa ke pengadilan katanya. Sampai di pengadilan, ya tentu dia siap dengan pengacaranya dan macam yang bisa membela dia. Namun dia bersumpah juga atas nama Allah, luar biasa. Demi Allah itu punya saya. Kurang apa, Pak? Orang hari ini berani berbohong. Dan hari ini dianggap biasa kan? Biasa, dan orang sudah memaklumi. Biasa. Wal'ayadzubillah. Padahal perkara ini yang orang-orang ini ketika nanti berjumpa dengan Allah, Allah murka kepadanya. Banyak sekali masalah-masalah kalau kita perhatikan di zaman sahabat ketika masih hidup Nabi SAW itu dianggap perkara yang sangat berbahaya, tapi hari ini orang menganggapnya perkara-perkara yang ringan. Apa yang menyebabkan itu? Kenapa pandangannya bisa berbeda? Cara pandang mereka, apa yang membuat pandangan para sahabat dulu terhadap perkara itu dianggap perkara besar, perkara penting, dan orang hari ini menganggap itu dalam pandangan kita hari ini perkara-perkara yang ringan. Maka dikatakan di sini, kullama qawiyal imanu 'azumatil ma'siyatu 'indal insan. Subhanallah. Ya. Setiap semakin kuatnya iman seseorang, maka maksiat itu menjadi besar di kalangan orang yang kuat iman itu. Dia melihat maksiat, walaupun perkara kecil, dia ingat, walaupun kecil, maksiatnya tetap kepada Allah. Besar dia lihat, ini berat. Makin kuat iman seorang, dia lihat sebuah perkara maksiat, itu perkara yang berat. Bukan perkara ringan. Kemudian, dan makin lemahnya iman seseorang, maka maksiat yang dia lihat itu perkara yang ringan di hatinya. Apa yang dia lihat perkara maksiat ringan. Saya ulangi lagi, makin kuat iman seseorang, maka maksiat itu menjadi berat bagi dia. Di hatinya itu menjadi berat. Dan makin lemah iman seseorang, maksiat itu menjadi ringan di hatinya. Setiap dia lihat perkara maksiat, gampang. Bukankah hari ini kita begitu mudah orang buka aurat, dan kita pun melihat orang buka aurat begitu hal biasa saja. Kan begitu? Hal biasa saja. Seperti bukan lagi sebuah kesalahan. Menunjukkan keimanan kita luas. Maka makin lemah imannya dia, makin dia anggap enteng, makin dia anggap ringan, makin bermalas-malasan daripada kewajiban, dan dia tidak peduli. Kenapa? Imannya lemah. Maka pendidikan itu yang paling penting ditanam, yang pertama pendidikan iman. Bukan hanya teori iman, dididik dengan keimanan. Dan sebenarnya setiap kondisinya Allah berikan kepada kita hari ini, masa sulit, masa mudah, itu semua adalah untuk mengukur keimanan kita. Bagaimana kita bisa hidup di masa sulit? Maka para sahabat itu didik di kondisi-kondisi sulit. Awal di Makkah itu. Ibnu Mas'ud itu menjadi orang yang pertama menyampaikan, membaca Al-Quran depan Ka'bah secara terang-terangan. Baca Al-Quran jadi berat dulu, Pak. Digebukin sama orang musyrikin, dipukulin. Saya mau tanya sekarang, siapa kata di masjid hari ini datang ke masjid ngaji dipukul? Ada?
Kalaupun ada yang pukul, ketika datang dipukul, diproses pasti gila hati dia. Saya enggak singgung. Kalau tersinggung, jangan tersinggunglah. Hari ini enggak ada yang pukul. Kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah ada media sosial, orang di mana-mana pun bisa dengar bacaan Al-Quran. Orang kafir pun bisa dengar Al-Quran. Oh, begitu Al-Quran. Dulu Pak, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sampai dibilang oleh sahabat yang lain, jangan kau wahai Ibnu Mas'ud, jangan. Ibnu Mas'ud kan bukan orang yang bertubuh kekar. Beliau kakinya itu ceking. Dia bilang enggak. Datang Ibnu Mas'ud baca. Seingat saya beliau membacakan surah Ar-Rahman depan Ka'bah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang musyrikin melihatnya ini dari Muhammad ini. Ini orang yang berteman dengan Muhammad seperti inilah. Bangun mereka, digebukin Ibnu Mas'ud sampai jatuh beliau. Berdarah-darah beliau. Pulang, para sahabat ini mengatakan, inilah yang kami khawatirkan kepadamu, wahai Ibnu Mas'ud. Ini yang kami khawatirkan kepadamu. Beliau katakan, besok aku balik lagi. Kalian larang, besok balik lagi. Hari ini kita enggak ada yang larang baca Quran, tapi enggak baca juga. Kenapa yang tadi sudah kondisi sulit, orang baca Quran terang-terangan enggak boleh, tapi beliau berani baca depan Ka'bah sampai dipukulin, kenapa tetap berani? Iman. Kenapa hari ini enggak ada yang melarang kita, enggak ada yang pukulin kita? Bahkan diajak kita untuk belajar Al-Quran, untuk baca, belajar agama dan sebagainya, enggak juga mau. Kenapa? Iman. Maka di sini kita tahu perkara yang paling mahal, paling berharga dalam hidup kita adalah iman. Perjuangan yang mesti kita jaga sampai akhir hayat kita lah iman. Inilah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi saya dan kita semua, dan kita bisa senantiasa introspeksi diri. Ya, bahwa keadaan kita itu sangat tergantung keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan pertemuan ke depan kita sambung dengan hadis berikutnya. Ini hadisnya enggak panjang-panjang lagi. Setelah itu ada hadis panjang lagi insyaallah. Sekian, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.